Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History Flat Earth and Globe Earth with Evidence Part 2. Oke, menyambung yang sebelumnya. Terus kenapa kita bisa melihat lengkungan bumi? Matahari terlihat terbenam, kapal juga terlihat terbenam ketika berlayar, gerhana bulan juga terlihat karena bayangan bumi itu bulat. Bukankah itu bentuk kalau bumi itu bulat? Bahkan NASA sudah pernah keluar angkasa, sudah pernah ke bulan dan gak ada air tuh. Oke, mari kita bahas. Bukti matahari dan bulan bersifat lokal dan tidak pernah terbenam. Yes my friend, matahari, bulan itu tidak pernah terbenam. Gak seperti kita yang belajar tanpa ada pengamatan. Orang-orang terdahulu itu melakukan pengamatan secara langsung. Dan hasil pengamatan orang-orang terdahulu mengatakan kalau matahari, bulan itu bersifat lokal, berada di bawah firmament bumi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini ada hotspot di sini yang menggambarkan matahari ini bersifat lokal. Bahkan dari cahaya matahari kita bisa tahu bahwasannya bentuk sudut arah matahari ini menggambarkan kalau matahari itu dekat. Kalau kita tarik garis lurus cahaya ini dengan cahaya di sini, maka titik temunya itu sudah dipastikan matahari tidak sejauh yang kita kira. Berikut adalah contoh eksperimen ya yang membuktikan matahari ini bersifat dekat. Little experiment I did. I'm using a small flashlight to represent the sun, and it's about an inch off the ground. And I'm also using a piece of cardboard that I cut slots into it to represent the clouds. Now you will notice, I could have started back a little bit further, but it's far enough. You can see. You will notice the further I am away from the light source, the flash. Nah, di sini bisa kita lihat kalau matahari itu jauh, maka cahaya yang dihasilkan ketika melewati celah-celah awan itu harusnya lurus, bukan menyebar seperti ini. Ini kalau jauh. Dan kalau dekat, light in this situation, the more parallel the light rays will ketika be. cahaya ini You notice semakin the dekat, closer I get to the light source, you maka will see the light sudut rays yang begin dihasilkan to pun akan form menyebar. angles which lead back to the source of Itu light, seperti yang kita creating lihat nih. crepuscular rays, which is exactly what we experience when we observe the Itu yang kita sunlight lihat di and the kehidupan rays kita beaming sehari-hari. through the clouds. Dari sini kita mengetahui bahwasannya ya, matahari itu bersifat lokal, dekat. Ini video yang lebih jelas lagi. Bahkan kita bisa melihat ada awan di belakang matahari. Ya, ini ada video matahari ini menggunakan negatif filter. Kita bisa lihat ada awan di depan matahari, ada awan di belakang matahari. Kalau matahari jauh, nggak mungkin ada awan di belakang matahari. Ini awannya bahkan terbagi dua. Ini awan masuk ke depan, ini awan masuk ke belakang. Ini menggambarkan matahari itu dekat. Matahari tidak sejauh yang kita kira. Matahari itu bersifat lokal. Silakan teman-teman amatin sendiri. Apa bulan juga seperti itu? Kita lihat. Ada awan di depan bulan, ada awan di belakang bulan. Lihat. Ada di depan, ada di belakang. Bahkan awan di belakang bulan itu warnanya beda dengan awan yang di depan bulan. Ya, ini mengatakan bahwasannya bulan dan matahari itu dekat, tidak sejauh yang kita kira. Jadi dari pantulan sinar matahari di permukaan laut juga kita bisa tahu kalau bumi itu sebenarnya datar. Ini contoh ketika permukaan laut itu curve atau lengkung atau globe, maka bayangan matahari itu akan terpusat. Tapi ketika permukaan bumi itu datar, maka bayangan matahari itu akan memanjang. And this is what we see in our reality. Yang menggambarkan ya permukaan bumi itu datar, bukan bulat. This is reality and this is factory. Matahari yang terbenam dan lengkungan yang terlihat itu sebenarnya masalah perspektif aja. Sebagai contoh, gambar di kiri terlihat seakan-akan jembatan ini turun. Ya, yuk, kita sendiri tahu jembatan ini nggak turun. Jembatan ini tetap lurus, tapi secara pandangan mata kita itu turun. Nah, ini yang disebut dengan perspektif. Ya, jadi ada satu titik batasan pandangan kita. Itu ketika semua benda itu terkumpul jadi satu. Jadi yang bawah itu akan naik ke atas, yang kanan itu akan ke kiri, yang kanan itu akan ke tengah, yang kiri pun juga akan ke tengah, yang atas akan ke bawah. Sama seperti rel kereta ini, kanan kiri pun akan menyatu ke titik tengah. Nah, ketika kita melihat ini, ada titik vanishing point. Sebagai contoh, kapal terlihat tenggelam pada lengkungan bumi. Harusnya ketika di zoom, kapal pun tetap tidak terlihat. Karena berada di belakang lengkungan bumi. Tapi kenyataannya ketika di zoom, kapal tetap terlihat.
Ya ini berarti menggambarkan, oh bukan kapal itu tidak tenggelam. Dia hanya menghilang di titik vanishing point atau masalah perspektif aja. Titik itu kita melihat 360 derajat ke segala arah. Jadi setiap kita melihat ke sini, awan pun akan mengecil. Awan akan mengecil. Matahari, bulan akan mengecil. Seakan-akan terlihat terbenam dan seakan-akan terlihat lengkungan. Padahal itu semua perspektif. Ini sebagai contoh. Kita melihat bintang ini seakan-akan terbit dari bawah. Tapi bukan, ini masalah perspektif. Lihat matahari yang semakin kesini semakin membesar. Datang ke arah kita dengan ukuran yang semakin besar. Awan-awan pun juga gitu, dari kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Itu masalah perspektif. Lihat awan-awannya. Benda-benda langit juga gitu, seakan-akan terbit dari bawah. Bukan, itu dari titik vanishing point. Kemudian menyebar ke atas. Itu masalah perspektif aja sebenarnya. Jadi lengkungan bumi itu tidak ada, teman-teman. Ya. Kita bisa lihat di ketinggian 5 km. Apakah kalian melihat lengkungan bumi? Tidak ada. Di ketinggian 10 km. Apakah kalian melihat lengkungan bumi? Tidak ada. Ketinggian 37 km. Apakah kalian melihat lengkungan bumi? Tidak ada. Ketinggian 38 km. Oh, tiba-tiba aku melihatnya. Ya, ini aneh. Ketinggian 37 km tidak ditemukan, ketika tingginya naik 1 km tiba-tiba kelihatan. Dan anehnya lagi, ketinggian 37 km itu bahkan rumah aja nggak kelihatan, jalan nggak kelihatan. Tapi ketinggian 38 km ini jelas. Kelihatan jalan, kelihatan sungai, kelihatan pabrik, terus udah melengkung. Ya, ini sebenarnya bukan ketinggian 38 km, itu ketinggiannya sama kayak ketinggian 10 km. Tapi tiba-tiba ada lengkungan. Yeah, what's wrong with this picture? This is completely normal, but this is crazy. Jadi lengkungan-lengkungan yang kita lihat itu sebenarnya ya fish islands gitu. Bahkan orang yang pertama kali keluar angkasa mencapai stratosfer mengatakan bumi itu seperti flat disk with an upturned edge gitu ya. Bumi itu datar seperti flash disk, seperti VCD ya, atau DVD tanpa ada lengkungan. Ya. Ini kata Auguste de Picard, orang yang pertama kali mencapai stratosfer sebelum NASA pastinya. Kalau kita lihat bahkan dalam hitungan bumi bola, jadi mengatakan setiap turun 100 mile, benda itu akan tertutup sebesar 666 feet. Ya, ini gambaran aja. Dan kalau kita lihat gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifa ya, yang ketinggiannya 800 meter. Sisanya rata-rata ketinggian 600 atau 500. Dan ini termasuk gedung tertinggi di dunia. Gitu. Nah, ini ada Milwaukee yang dilihat dari jarak 80 miles. 80 miles menurut hitungan yang tadi, yang ini ya. Menurut hitungan tadi, harusnya benda itu ya 80 miles itu setara dengan 128 km, harusnya tertutup lengkungan bumi sebesar 1,2 km. Kenyataannya pada jarak ini kita masih bisa melihat cahaya perkotaan. Padahal gedung tertinggi sekalipun harusnya tidak nampak. Kenapa? Karena tertutup lengkungan bumi sebesar 1,2 km. Gedung tertinggi aja cuma 800 meter. Nah ini bahkan kayak seakan-akan kita bisa ngelihat rumah. Jadi lengkungan bumi itu nggak ada. Chicago Skyline from 60 miles. Ya, 60 miles itu kisaran 96 km. Kalau kita lihat secara rumus, maka lengkungan bumi itu harusnya tertutup sebesar 700 meter. Kenyataannya pada jarak ini pun kita masih bisa melihat berbagai macam bangunan gedung yang harusnya 700 meter hanya bisa disaingi oleh satu gedung aja, yaitu Burj Khalifa yang tingginya 800 meter. Tapi kita bisa ngelihat di sini. Oh, Profesor Bumi Bola bilang, oh sebenarnya itu disebut dengan efek mirage, yaitu kondisi fata morgana yang menyebabkan bayangan tersebut naik. Jadi kita tetap bisa melihat bayangan tersebut walau berada di belakang lengkungan bumi. Oh, really? And this is what they say. Do have a rare view of Milwaukee for you. It comes from the other side of Lake Michigan. Now check out this picture of the city lights that were taken last Thursday night in Muskegon, Michigan, some 70 miles away from Milwaukee. So why does Milwaukee look so close? Well, scientists have a name for it, but it's best explained as simply a mirage. It is cool. Oh, I know if Jessie, that is amazing. If Jessie Richter were not off today, she would tell us the exact She'd have some more term. details on that, yeah. Yeah, she has some more detail. A mirage. Mirage itu artinya fata morgana ya. Jadi para saintis mengatakan, oh ini itu adalah fenomena mirage atau fata morgana.
Ya kali Pak, Fata Morgana malam-malam. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu, kami himbau untuk membudayakan membaca. Ya, seringkali Fata Morgana berubah dengan cepat. Fata Morgana terdiri dari beberapa gambar terbalik. Ini Fata Morgana nih, gambar terbalik dan tegak di sisi kanan atas. Ya, contoh ini nih, yang ditumpuk atas satu sama lain. Jadi gambarnya itu kayak numpuk gitu, nggak jelas. Jadi Fata Morgana juga menunjukkan zona terkompresi dan terbentang bergantian. Jadi artinya upside down. Jadi ini Fata Morgana, ini bukan Fata Morgana gitu. Fata Morgana bayangannya nggak jelas ya. Kalau kayak gini ini bukan Fata Morgana. Terus apa dong ini? Fenomena ini itu sebenarnya itu laut. Ini tuh laut. Cuman warnanya terbias aja oleh suhu udara gitu. Jadi bukan mirage. Oh, it's called mirage, Fata Morgana. Di mana ada Fata Morgana malam-malam, Bang? Aneh-aneh aja nih. Ya, tidak ada bayangan bumi pada bulan. Mereka mengatakan, oh, gerhana bulan itu terjadi karena bayangan bumi bulat. Jadi bayangan bumi bulat menutupi bulan, sehingga terjadilah gerhana bulan. Aduh, si Bambang ini lagi. Ya kalau teman-teman nggak pernah ngelihat bulan ya begini. Kalau teman-teman perhatikan ya, siklus bulan itu ada, contoh misalnya di tanggal 7, 8, 9, itu bayangannya cekung. Oke lah, tanggal 3, 4, 5 ini kayak begini. Oh iya, bumi itu bulat gitu ya. Terus tanggal 6, bumi datar. Tanggal 7, 8, 9, bumi cekung. Atau tanggal 24, 25, 26, ini juga bumi cekung. Jadi, apakah bayangan bumi pada kotak merah tersebut menandakan bumi bentuknya cekung? Bukanlah. Ini bukan masalah bayangan bumi gitu. Ini memang siklus bulan seperti ini. Kalau memang ini bayangan bumi, lah berarti bumi bentuknya cekung dong. Karena bayangannya kayak begini, kayak mangkok. Ini contoh orang yang tidak memperhatikan fenomena alam tapi asal ngeplos gitu. Gimana? Udah mulai bingung? Bagus. Artinya Anda berpikir, jika menggunakan model bumi bola, maka kita tidak akan menemukan titik temu antara teori dengan pengamatan yang dilakukan. Terus gimana dong sejarahnya bumi bulat? Bukankah itu muncul juga berdasarkan pengamatan fakta yang ada? Buktinya bumi bola adalah model yang digunakan ilmuwan sampai dengan sekarang kan? Oke, kita akan bahas pembahasan itu di pembahasan selanjutnya. History of Flat Earth and Globe Earth with Evidence Part 3. Sampai jumpa di video selanjutnya.